Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri burung perkutut lokal yang suaranya besar. Jadi begini, untuk burung perkutut lokal itu terkadang itu kita salah memilih. Kadang kita memilih suara besar, terkadang suaranya kecil. Terkadang kita memilih suara kecil, terkadang suaranya besar. Jadi begini, untuk memilihnya kita harus mencermati beberapa ciri yang saya sebutkan di video saya ini. Dan pokoknya simak video saya ini dari awal sampai akhir ya, supaya tidak gagal paham. Jadi begini ya, perkutut adalah burung sejak zaman dahulu ya, sudah menjadi burung kelangenan, sudah menjadi burung yang bisa dinikmati suaranya, anggungannya, entah itu di teras maupun di anggungan di berbagai lomba seperti itu. Dan untuk para penggemar anggungan ataupun kong mania rata-rata akan memilih burung perkutut yang suaranya akan besar, berpower dan keras, lantang dan enak didengar seperti itu ya. Enak didengar di telinga dan sampai merasuk ke dalam hati. Tetapi saat ini sulit untuk mencari burung perkutut lokal yang bersuara besar. Dikarenakan apa? Indukan-indukan burung perkutut yang liar, indukan di alamnya, di alam bebas, di ladang, di sawah, di perkebunan, suara besar itu sudah tertangkap oleh para pemikat, dan alhasil anakan-anakan tersebut itu untuk mendapatkan suara yang besar itu dengan indukan yang dengan terah yang bagus di alamnya itu juga akan sulit. Karena suara-suara besar sudah di sangkar-sangkar pribadi milik seseorang. Sehingga tidak ada lagi indukan burung perkutut liar yang bersuara besar, apalagi suara dengan irama-irama maupun kong. Walaupun ada, itu cuma bisa hitungan jari maupun bisa dengan dihitung dengan beberapa jumlah saja. Dan untuk memilih burung perkutut yang suaranya besar, tentunya kita harus mengetahui ciri-cirinya ya. Dengan patokan dengan ciri-ciri yang saya sebutkan di bawah ini maupun di video saya ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk para pemula, khususnya untuk para pemula yang belum tahu supaya tahu. Berikut ini beberapa ciri burung perkutut lokal yang bersuara besar. Yang pertama adalah kepala. Nah, yang kedua kita lihat paruhnya. Yang ketiga kita lihat lehernya. Yang keempat kita lihat matanya. Yang kelima kita lihat hidungnya bagaimana. Yang keenam kita lihat lidahnya bagaimana. Yang ketujuh kita lihat kakinya. Kesembilan ekornya, kesepuluh supit udangnya, dan lain sebagainya. Jadi akan saya jabarkan satu persatu tentang penjelasan saya barusan. Beberapa ciri perkutut lokal yang bersuara besar. Yang pertama tadi adalah kita bisa melihat kepalanya, bagian kepala. Pilihlah burung perkutut yang kepalanya berbentuk lonjong seperti buah pinang ya. Jadi seperti buah pinang atau buah jambe. Perkutut yang kepalanya berbentuk seperti buah pinang rata-rata memiliki volume suara keras, suara lantang, suara besar, dan durasi bunyi itu lama, atau durasi manggungnya lama, durasi gayernya itu lama. Dan yang kedua adalah kita bisa memilih paruhnya. Pilihlah burung perkutut yang paruhnya tebal, simetris, dan tidak terlalu panjang, dikarenakan biasanya burung perkutut dengan ciri-ciri tersebut memiliki suara yang besar. Jadi tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, jadi sedang-sedang saja ya. Dan diusahakan bagian pangkal paruh itu melebar dan bagian ujung paruh itu meruncing. Kalau bisa itu paruh itu melengkung, yang atas melengkung ke bawah, yang bawah melengkung ke atas. Jadi seperti itu, ataupun paruh celah. Yang ketiga, kita bisa melihat juga dengan bagian lehernya. Pilihlah burung perkutut yang lehernya panjang karena bagaimana suara yang dihasilkan biasanya lebih besar dibandingkan burung perkutut yang lebih pendek ataupun lehernya yang lebih pendek. Jadi leher panjang itu bisa menjadi patokan sebagai penampung udara, penampung gelembung udara yang akan dikeluarkan dari tembolok ke leher, dan otomatis burung perkutut tersebut itu mengeluarkan anggungan maupun suara yang lebih besar seperti itu. Ketika perkutut manggung, maka bagian tenggorokan maupun bagian leher maupun bagian tembolok akan membesar untuk memompa udara dari paru-paru, dari tembolok, dari kerongkongan, sehingga ukuran leher perkutut yang sangat berpengaruh pada kualitas suara burung yang dihasilkan. Terkadang saya sendiri memilih burung perkutut yang suaranya besar bisa saya lihat dengan bagian matanya. Yang keempat adalah bagian mata. Pilihlah burung perkutut yang matanya terlihat jernih, terlihat cerah, dengan ukuran titik hitam pada bagian matanya itu berukuran besar,
dan menonjol. Otomatis burung perkutut itu mempunyai mental, mempunyai suara besar dan mempunyai jiwa kengototan untuk bersuara maupun mengeluarkan bunyi, mengeluarkan anggungan, mengeluarkan gayernya itu lebih besar dan lebih berwibawa maupun berlebih mantap lah, istilahnya seperti itu. Yang kelima adalah hidung. Pilihlah burung perkutut, entah itu burung perkutut lokal yang bentuk hidungnya menonjol seperti burung merpati, atau kita pilih seperti merpati pos. Otomatis kalau hidungnya besar, karena biasanya burung perkutut dengan ciri-ciri tersebut memiliki suara yang lebih besar, lebih nyaring, lebih lantang, maupun lebih mengkristal, lebih kering, dan lain sebagainya. Dan keenam, kita bisa juga melihat bagian lidahnya. Terkadang kita sulit juga untuk melihat burung perkutut di ombyokan maupun di alam maupun di orang-orang di sekitar yang mau burungnya itu mau kita beli. Terkadang tidak mengamati bagian lidahnya karena tidak boleh, entah itu pertama tidak boleh dipegang, kedua tidak boleh dilihat, seperti itu. Pilihlah burung perkutut yang lidahnya berukuran kecil. Dikarenakan biasanya burung perkutut dengan ciri-ciri tersebut memiliki suara yang bagus, seperti itu. Jadi paham ya sampai sini ya. Yang tahap ke-6 tadi ya. Dan kita lihat lagi tahap yang ke-7. Kita bisa melihatnya dengan kaki. Pilihlah burung perkutut yang kakinya terlihat kokoh dengan posisi tulang paha lebih rapat. Bagian sisiknya juga terdapat rapi dengan warna hitam kemerahan dan telapak kakinya berwarna putih maupun kering. Dan bagian kaki itu kering, ada selaputnya, dan kalau bisa sisiknya yang lebar-lebar seperti itu. Dan kita bisa lihat lagi bagian dadanya. Pilihlah burung perkutut yang bagian dadanya terlihat padat, bagian dadanya terlihat berisi, lebar, karena biasanya suaranya yang dihasilkan besar dan jernih. Yang ke-9 adalah pilihlah burung perkutut yang bulu ekornya panjang dan menumpuk, serta memiliki ukuran brutu yang besar dan natah, otomatis ataupun ngesap. Otomatis burung perkutut itu menghasilkan suara yang suaranya besar, karena untuk burung perkutut yang bunyi otomatis ekornya juga ikut mengayun untuk mengatur ritme, untuk mengatur suara, untuk suara burung perkutut tersebut. Yang ke-10 kita bisa melihat lagi supit udangnya. Pilihlah burung perkutut yang tulang supit udangnya tidak terlalu rapat dan tidak terlalu renggang, serta ujungnya besar dan tumpul. Jika jarak tulang supitnya terlalu rapat dan ujungnya runcing, maka suaranya dihasilkan cenderung kecil dan pendek. Dan jika jarak tulang supitnya terlalu lebar, itu juga tidak bagus untuk burung perkutut. Bisa jadi burung perkutut itu betina, bisa jadi burung perkutut itu suaranya tidak bagus, seperti itu. Jadi cukup paham ya yang saya sebutkan di video saya ini, dari penjabaran-penjabaran burung perkutut dengan ciri-ciri burung perkutut lokal yang bersuara bagus. Jadi kita bisa mempunyai patokan untuk kita mengombyok, kita bisa membeli di pakan burung, entah itu kita bisa membeli di para pemikat, entah itu kita bisa membeli di bagian-bagian para peternak, entah itu peternak yang ada di desa-desa kita. Jadi begini, logikanya kalau kita salah memilih untuk burung perkutut lokal dengan suara besar, kita pelihara dengan beberapa tahun, yang dihasilkan juga otomatis tidak akan maksimal. Tetapi bila mana kita melihara burung perkutut dengan yang saya sebutkan dengan ciri-ciri tersebut, otomatis di kemudian hari kita bisa menikmati anggungan-anggungan dengan suara yang besar, dengan suara yang lantang, dengan suara yang berpower, dengan suara yang tidak kecil, seperti itu. Jadi jikalau untuk lomba di kemudian hari, kalau suara pun besar, mudah terpantau untuk juri juga untuk mendengarkannya juga enak. Juri juga terpantau dengan suara-suara burung perkutut yang suaranya besar, apalagi dengan intonasi, dengan irama yang bagus. Otomatis burung perkutut itu menjadi bagus dan menjadi tambah nilai jual yang tinggi, sehingga burung perkutut itu tidak kalah saing dengan burung-burung perkutut prestasi sebelumnya dengan suara-suara entah itu kecil maupun suara burung perkutut itu yang sedang. Jadi seperti itu ya, cukup paham ya yang saya sebutkan di video saya ini dengan ciri-ciri burung perkutut yang suaranya besar, yang tadi adalah bagian kepalanya harus bagaimana, bagian paruhnya harus bagaimana, bagian lehernya harus bagaimana, bagian matanya itu harus bagaimana,
bagian hidungnya harus bagaimana, bagian lidahnya juga harus bagaimana, dengan bagian kaki juga bagaimana, bagian dada harus bagaimana, dan bagian ekor harus bagaimana, dan bagian supit udang harus bagaimana. Jadi cukup jelas yang saya sebutkan dari awal tadi video ini sampai akhir sekarang ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk para pemula yang belum tahu ya, supaya tahu untuk memilih burung perkutut yang bagus dan suara besar. Dan cukup sekian untuk sedulur-sedulur semua, dan untuk sedulur-sedulur semua maupun Kongmania di Nusantara ini maupun di Indonesia bahkan di seluruh dunia ini, semoga sehat selalu. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.